Ada chat ya? Oh, Suci. Oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita pertemuan materinya digabung pertemuan 4 dan 5 kalau kalian buka RPS-nya, karena pertemuan kemarin kan kita pakai untuk webinar yang berhubungan dengan mata kuliah teknologi obat dan kosmetik juga. Saya coba slideshow. Hari ini azan ya, bentar ya. Kita lanjutkan ya, kayaknya minggu depan kalau mau Zoom lagi mungkin sekalian aja kali ya, jam 12.15 gitu baru kita mulai. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang mekanisme penuaan dini berhubungan dengan materi hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan mekanisme penuaan dini? Di sini akan dijelaskan bagaimana mekanismenya dan apa aja sebabnya, dan juga bagaimana pencegahan penuaan dini ini supaya
bisa menjaga kulit kita tetap sehat gitu, dan bagaimana produksi bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mencegah penuaan dini. Nah, penuaan dini ini menurut dari buku Textbook of Aging Skin yang ditulis oleh Miranda dan kawan-kawan, bahwa penuaan kulit adalah fenomena biologis yang kompleks dan terdiri dari dua komponen. Jadi ada penuaan intrinsik dan penuaan ekstrinsik. Kalau dilihat di gambar ini ya, pastinya tampilan kulit kita, wajah kita di saat kondisi masih muda, terus nanti akan berubah secara perlahan lama-lama jadi yang seperti di gambar ini, jadi tua gitu, kelihatan dari wajahnya dan juga kulit-kulit leher. Nah, penuaan ini tuh terbagi jadi dua, ada dari penuaan intrinsik dan penuaan ekstrinsik. Penuaan intrinsik disebut dengan penuaan sejati, yaitu perubahan yang tidak terhindarkan karena berlalunya waktu. Jadi memang kita nggak bisa menghindari itu gitu. Jadi kalau misalnya usia seperti kalian 20 tahun, 18 sampai 20 tahun mungkin dengan usia orang-orang yang sudah di atas 50 tahun itu kan nggak mungkin sama kan, tampilan secara fisiknya tuh pasti akan, secara biologis tuh pasti akan berubah. Nah, itu disebut dengan penuaan intrinsik. Penuaan intrinsik ini terjadi karena adanya perubahan fisiologis dan sebagian besar ditentukan secara genetik. Jadi faktor genetik juga mempengaruhi gitu. Jadi ada mungkin yang memang dia keturunannya itu awet muda gitu, sehingga di usia 30-40 tahun masih hampir sama kondisi kulitnya dengan teman-teman yang ada di usia belasan tahun. Atau bahkan ada juga karena faktor genetiknya masih muda tapi udah kelihatan lebih tua daripada usianya. Nah, yang kedua yaitu penuaan ekstrinsik. Penuaan ini disebabkan oleh paparan lingkungan, terutama sinar UV. Jadi kalau misalnya kalian sering beraktivitas di luar, kemudian terpapar dengan sinar UV, hal ini bisa memicu penuaan pada kulit yang disebut dengan photoaging. Jadi hal-hal dari luar dari tubuh kita yang mengakibatkan dan menstimulasi kulit untuk menjadi lebih tua. Di area yang terpapar sinar matahari, photoaging ini melibatkan perubahan aktivitas biosintetik yang menyebabkan disorganisasi kasar pada kulit. Jadi bisa mengakibatkan kulit itu menjadi kasar dan juga menjadi kering. Berbagai ekspresi penuaan intrinsik. Intrinsik ini adalah penuaan yang memang karena secara alami terjadinya, termasuk kulit menipis. Jadi semakin bertambahnya usia, kulitnya nantinya akan semakin menipis dan mengakibatkan garis ekspresi itu menjadi berlebihan. Jadi suka kan kalau misalnya menunjukkan penuaan itu kan ada keriput-keriput yang muncul di bawah mata, terus di antara alis, kemudian di garis senyum gitu, karena kita sering tersenyum lama-lama karena kulitnya menipis dan kendor, jadinya di sini akan muncul keriput. Dan itu terjadi secara umum ya, memang di dalam perubahan usia. Nah, kemudian kulit yang menua secara ekstrinsik yang diakibatkan oleh paparan lingkungan seperti sinar UV dan lain-lain, ditandai oleh kerusakan juga seperti keriput, tapi juga bisa muncul pigmen. Jadi kulitnya itu warnanya nggak sama lagi itu, tapi berpigmen, terjadi pigmentasi, terjadi hipopigmentasi tidak merata, dan keratosis. Nah, ini semua bisa kalian baca, nanti saya share bukunya, PDF-nya di sini semuanya tentang kulit. Kalau kalian penasaran pengen tahu lebih dalam tentang struktur kulit, kemudian gimana proses mekanisme penuaannya, bisa dibaca di buku ini. Nah, ini adalah mekanisme bagaimana penuaan kulit terjadi akibat ekstrinsik. Jadi yang kita bahas di sini cuma yang ekstrinsik, karena penuaan ekstrinsik inilah yang bisa dicegah gitu dengan menggunakan beberapa produk kosmetik. Nah, ini adalah skematiknya. Kalian nggak perlu yang terlalu detail, yang penting tahu gitu kalau misalnya dari paparan sinar matahari ini ketika mengenai kulit, dia akan menstimulasi yang namanya, pada manusia dalam waktu beberapa jam yang terpapar sinar UV akan terbentuk pembentukan MMPS. MMPS ini yaitu matriks
metalloproteinase activity. Nah, di sini pembentukan MMPS ini khususnya gelatinase dan kolagenase yang pada akhirnya menurunkan jumlah kolagen. Jadi jumlah kolagen di kulit kita itu akan menurun kalau kita terlalu sering terpapar sinar UV. Karena kurang kolagen, maka kulitnya itu jadinya tidak lembab, jadi kering, terus mudah bersisik, terjadi pigmentasi, dan lain-lain. Itu skema secara singkat dari mekanisme penuaan kulit akibat sinar UV. Selain itu, penuaan selain sinar UV juga bisa distimulus oleh suhu dan kelembapan udara, kemudian rokok. Nah, ini jadi mungkin di kelas ini ada yang ngambil cowok-cowok ngambil kelas ini ya, terus suka ngerokok. Selain berbahaya buat kesehatan kalian dalam hal pernafasan, penggunaan atau konsumsi rokok ini juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kulit dan penuaan dini yang bisa terjadi ke kalian. Jadi kalau kalian membandingkan gitu ya orang-orang yang kalian kenal di sekitar kalian antara yang bukan perokok dan yang perokok, bisa dilihat bahwa secara sekilas tampilan wajahnya itu akan lebih awet muda yang tidak merokok. Karena rokok bisa menyebabkan penuaan dini terjadi pada kulit kalian. Kemudian polusi udara. Nah, ini juga kalau kita naik motor terus kita nggak pakai masker, motorannya di jam 12 seperti ini saat kondisinya panas-panasnya tanpa menggunakan sunscreen dan lain-lain juga akan berpengaruh terhadap kesehatan kulit. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti keadaan gizi buruk, kemudian stres. Stres itu sangat berpengaruh ya, apalagi kondisi kita kuliah sekarang yang satu mata kuliah 2 kali seminggu. Itu sangat memicu stres sebenarnya. Nggak cuma mahasiswa, dosennya juga stres, semuanya stres. Gitu. Semuanya jenuh kayaknya dengan proses perkuliahan ini. Jadi kemudian selain stres, pemakaian otot wajah yang berulang-ulang dan terus-menerus juga menyebabkan terbentuknya kerutan. Contohnya kalian suka suka ngambek terus mukanya ditekuk gitu, itu juga bisa mengakibatkan jadinya penuaan dini terjadi di kulit wajah kalian. Nah, ini contohnya dari matahari itu kan sinar UV itu macam-macam, ada 3 jenis. Ada di sini ada 4 jenis gitu ya. Nah, yang kita sering kenal itu kan UVA, UVB dan UVC. Nah, untuk sinar yang UVC ini dia tidak masuk sampai ke bumi, jadi terhenti di ozone layer saja. Nah, kemudian yang sampai ke bumi dan bisa mengenai kulit kita itu adalah sinar UV jenis UVB dan UVA. Sinar UVB itu hanya sampai ke area dermis, sementara sinar UVA itu sampai ke dalam dari dermis itu sendiri. Jadi dia penetrasinya lebih dalam ke dalam kulit kita. Nah, sehingga dampaknya itu akan berbeda antara UVB dan UVA ini. Menurut American Cancer Society, sinar matahari yang sampai di permukaan bumi dan mempunyai dampak terhadap kulit dibedakan menjadi sinar UVA dengan panjang gelombangnya 320 sampai 400 nanometer. Kemudian ada sinar UVB dan ada sinar UVC. Tapi sinar UVC ini dia tidak sampai ke kita gitu. Terhenti di bagian ozone layer itu. Nah, di sini ada gambarnya bahwa sinar UVB itu akan memberikan dampak kulit kita itu terkesan terbakar. Jadi kalau kalian habis main di pantai atau habis berenang di laut, habis diving dan lain-lain, terus kalian nggak pakai sunscreen, itu kayaknya waktu melakukan aktivitasnya tuh fun-fun aja, seneng-seneng aja, terus nanti pulang besoknya kulitnya udah merah-merah atau jadinya nggak lama kemudian jadi hitam gitu karena kulitnya terbakar. Itu karena efek dari UVB. Nah, UVB ini hanya diserap sampai lapisan kulit epidermis, jadi di atasnya dermis. Kalau UVA itu bisa masuk sampai ke lapisan dermis, bahkan bisa di bawahnya lagi. Nah, UVA inilah yang mengakibatkan penuaan atau proses aging, penuaan dini itu bisa terjadi atau bisa juga membuat dampak terjadinya kerutan atau wrinkle.
Kedua efek ini tentunya nggak bagus. Kalau yang UVB mungkin dampaknya sementara, karena kalau misalnya kulit kita terbakar kan lama-lama dia akan sembuh dengan sendirinya walaupun kelihatannya kurang bagus. Nah, tapi kalau UVA ini dia memberikan dampak yang lebih lebih permanen dibandingkan yang UVB tadi. Sinar UVA adalah sinar yang paling banyak mencapai bumi dengan perbandingan 100 kali dari UVB. Segmen sinar ini akan masuk ke dalam dermis sehingga menyebabkan kerusakan jaringan dermis dan terjadinya reaksi fotosensitivitas. Sinar ini meliputi 95% radiasi mencapai permukaan bumi. Jadi pasti kulit kita tuh akan terpapar dengan sinar UVA ini. UVA merupakan penyumbang utama kerusakan kulit dan kerutan. UVA ini menembus kulit lebih dalam dari UVB dan bekerja lebih efisien. Radiasi UVA menembus sampai dermis dan merusak serat-serat yang berada di dalamnya, sehingga kulit menjadi kehilangan elastisitas dan menjadi berkerut. Itu untuk yang UVA. Kemudian selanjutnya sinar UVB. Sinar UVB ini panjang gelombangnya sekitar 290 sampai 320. Kemudian kerusakannya tadi menimbulkan luka bakar karena dia bisa masuk sampai area di bawah epidermis, bisa sampai menimbulkan kelainan prakanker dan kerusakan kulit lainnya, tapi bukan untuk memicu penuaannya. Sedangkan sinar UVC ini bahayanya besar sekali daripada UVB dan UVA, tapi dia mayoritas tidak terserap sampai ke kita gitu. Dia terserap di lapisan ozon. Nah, untuk menghindari terpapar UVA dan UVB tadi, maka ada satu produk yang biasa sering kita gunakan, yaitu tabir surya atau sunscreen atau sunblock. Kalau mau liburan ke pantai, biasanya nggak lupa untuk beli sunscreen atau sunblock supaya kulitnya nggak terbakar. Sunburn, ini contoh gambar dari efek dari sunburn. Pada musim panas, kulit cenderung bereaksi dengan cara yang berbeda. Hal yang sering terlihat saat cuaca panas adalah sengatan matahari, terutama saat kita keluar dari rumah. Sunburn ini pertama kali dimulai ketika kita merasa ada sensasi terbakar yang dengan cepat berubah menjadi kemerahan. Terus bisa muncul bengkak dan sampai nyeri bagi orang-orang yang sensitif. Kemudian ketika sunburn ini udah mau mulai sembuh, kulitnya ini akan mengelupas. Nah, setelah kulitnya mengelupas ini akan memberikan penampilan jelek ke kita, karena kan kulitnya jadi bersisik-sisik gitu kan. Biasanya kebanyakan kita pengen untuk mengelupas itu secara kita kelupas sendiri gitu, nggak dibiarin dia terlepas sendiri. Nah, akhirnya kalau dikelupas itu sebenarnya mengakibatkan kulitnya itu akan semakin rusak, akan memperburuk keadaan kulit. Nah, ini ada video yang tentang menunjukkan bagaimana sih efek dari sunburn ini terhadap kulit kita. Saya coba share ya, semoga bisa. Kalau misalnya nggak bisa, nanti saya share ini aja linknya, terus nanti kalian ini sendiri menyaksikan sendiri. Coba saya share dulu. But while sunburn may look and feel the same as the burns. Kelihatan nggak ininya, videonya di layar kalian? Kelihatan, Bu. Oke, saya putar ulang ya. Every year, lots of us go out in the sun without protecting our skin properly, and we get burned. And some of us, not just by the sun, but while sunburn may look and feel the same as the burns you get from a hot object, it's actually very different. A
Sunburn is a sign that the sun's UV rays have mutated the DNA in your skin cells. These mutations can take place hours before the first signs of sunburn show up. It's your body's attempts to repair these mutated cells that leads to the heat and the pain of sunburn. But when you touch a hot object, something different happens. Skin cells are damaged, causing redness and pain, but importantly, the DNA inside them hasn't mutated. Either way, your body tries to repair the damage. Some cells become good as new, others are destroyed and removed, causing blistering and peeling. With a sunburn, even though your skin may eventually look healed, some cells that contain mutated DNA can be left behind. Because your body's repair mechanisms aren't perfect, over time, these cells multiply and their DNA can become more and more mutated. Years later, this buildup of mutated cells can develop into skin cancer. People can triple their risk of the most serious type of skin cancer by getting a painful sunburn just once every 2 years. So don't let sunburn catch you out. Whether you're at home or abroad, use shade, clothing and sunscreen to protect yourself from sunburn. Even if you've been sunburned in the past, it's still vital to protect your skin from further damage. Oke, kita coba balik lagi ke PowerPoint-nya. Suara saya kedengeran ya, saya pakai headset lagi. Jadi tadi video itu menunjukkan secara singkat bedanya kalau kalian kena sunburn sama kalau kalian kena kena panas api gitu. Misal kalian membakar sesuatu terus kalian terkena panas atau kalian terkena benda-benda yang panas gitu ya, itu beda efeknya dengan kalian terkena sunburn. Kalau kalian lihat tadi antara sunburn dan hotburn itu kalau kalian kena benda-benda yang panas terus melepuh gitu ya, sama-sama sel-sel kulitnya itu mengalami kerusakan. Tetapi kalau untuk yang hot burn, kalau kita melepuh kulitnya, lama-lama kan sel-sel itu kan dia akan terus tergantikan. Nah, terus sel yang rusak tadi karena terkena panas, dia akan terlepas dari kulit kita. Jadi kalau kalian luka melepuh itu kan lama-lama kalau udah sembuh, dia ini kan kulit yang melepuh itu kan dia nanti terlepas dari kulit kalian, terus kulit kalian sembuh seperti kulit ya kembali lagi normal. Nah, kalau sunburn itu juga terlepas bagian sel-sel yang ada di atas, tetapi ada sel-sel yang rusak di bagian dalam itu tetap mengalami kerusakan dan dia tidak terlepas dari kulit dan bahkan dia bisa bermutasi dan menjadi semakin banyak. Nah, ini bisa memicu terjadinya kanker kulit atau disebut melanoma yang merupakan salah satu kanker yang paling banyak membunuh, maksudnya bukan membunuh ya, paling banyak mengakibatkan meninggal dari remaja-remaja yang di usia muda. Salah satunya adalah kanker kulit ini. Jadi hati-hati ya kalau misalnya kalian suka beraktivitas di panas yang seperti tengah hari seperti sekarang ini, jangan lupa pakai tabir surya. Kalaupun nggak ada tabir surya, pakai payung mungkin. Jadi jangan diketawain kalau misalnya ada temen yang pakai payung gitu ya. Sebenarnya itu untuk mengatasi supaya menjaga kesehatan kulitnya juga, bukan karena dia pengen gaya-gayaan gitu misalnya. Terus pokoknya jangan sampai terpapar secara langsung lah, apalagi matahari yang di tengah hari seperti ini, bahaya sekali sinar UV-nya. Nah, terkait dengan mata kuliah kita, maka ada yang namanya produksi tabir surya atau sunscreen. Kita next. Nah, ini adalah formulasi, ini contoh dari produk tabir surya atau sunscreen yang ada di pasaran. Yang namanya tabir surya atau sunscreen pasti ada yang disebut dengan SPF kan. Ada SPF 20, SPF 30, SPF 50. Nah, SPF ini menunjukkan berapa besar sih faktor perlindungan terhadap mataharinya. Kalau misalnya SPF-nya tambah besar, berarti perlindungannya semakin besar. Formulasi krim tabir surya adalah ilmu yang kompleks. Nah, dalam proses pembuatan sunscreen ini, bahan-bahan yang diperlukan adalah emulsi minyak dalam air,
atau air dalam minyak. Jadi ada proses emulsi antara dua fase, yaitu fase minyak dan fase air. Terdiri dari emolien dan pelumas, bahan pengemulsi dan pengental, kemudian ada parfum untuk memberikan aroma, ada pewarna, pengawet, dan filter UV dan penyerap. Nah, filter UV dan penyerap yang digunakan ini biasanya adalah jenis titanium dioksida atau seng oksida yang berfungsi untuk memfilter sinar UV supaya kulit kita terlindungi. Kemudian di sini berdasarkan website theconversation.com bahwa penyerap UV adalah zat kimia yang dapat mengurangi radiasi UV dan mengubahnya ke tingkat panas yang sangat rendah. Reflektor UV sebagian besar terdiri dari beberapa oksida, tadi seperti titanium dioksida atau seng oksida, yang dapat menyerap dan menyebarkan radiasi UV. Nah, ini contohnya, ini normal skin, tanpa ada tanpa ada produk yang melindungi, maka UVB dan UVA-nya langsung masuk aja ke dalam kulit. Kemudian yang jenis kedua ada UVB Protecting Sunscreen. Kalau UVB Protecting Sunscreen, maka UVA-nya tetap bisa masuk ke dalam kulit. Nah, setelah itu ada jenis Broad Spectrum Sunscreen. Ini dia bisa menghalangi UVA dan UVB masuk ke dalam kulit. Nah, gimana bisa tahu dia apakah dia memprotek untuk UVB aja atau sama UVA? Biasanya di kemasan sunscreen itu ada keterangannya. Nah, terus gimana sih proses produksi sunscreen ini sendiri? Kurang lebih sama seperti produksi krim kemarin. Dia terdiri dari proses mixing. Jadi proses utamanya itu adalah proses mixing. Jadi kalau kalian sebagai chemical engineer, pastinya akan bertugas untuk mendesain mixernya gimana supaya proses pencampurannya itu homogen. Kemudian berapa suhu yang diperlukan, menjaga suhunya itu sesuai dengan suhu yang diinginkan. Proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Bahan-bahan yang berbentuk serpihan atau bubuk seperti setil alkohol dan asam stearat dicampur dulu terlebih dahulu ke dalam fase minyak. Kemudian fase airnya disiapkan secara terpisah, mengandung pengemulsi dan stabilisator. Pengemulsi dan stabilisator yang digunakan itu adalah bahan kimia, jenisnya ya. Ini merek sih sebenarnya, merek yang biasa digunakan. Kenapa perlu pengemulsi? Karena kalau kalian tahu sunscreen itu biasa bentuknya seperti ini kan, seperti gel gitu kan ya, bukan liquid. Jadi dia perlu pengemulsi. Kemudian kedua fase air dan fase minyak itu dicampur untuk membentuk emulsi, dibantu dengan pemanasan antara 110 sampai 185 Fahrenheit atau 45 sampai 80 derajat Celcius. Setelah itu, setelah terbentuk emulsi, barulah filter UV-nya tadi yang titanium atau seng oksida dimasukkan ke dalam campuran minyak dan air tadi. Pencampurannya kemudian dilanjutkan hingga produk akhir homogen. Di PPT ini saya kasih linknya video bagaimana proses pembuatan sunscreen. Nanti kalian bisa akses sendiri kalau kalian pengen lihat proses pembuatannya dalam skala industri dan yang kalau ini dalam skala laboratorium. Jadi dia memberikan memberikan cara gitu ya, gimana proses pencampurannya. Ya biasa diaduk-aduk aja, dicampurin kemudian sampai dia terbentuk emulsi dan membentuk fasenya itu seperti gel. Tentunya aja kalau pada kenyataannya setelah itu pastinya akan ada tahap quality control dan kemudian testing ke produk testing gitu. Kalau biasa kan dulu mereka banyak yang menggunakan animal testing, tapi kalau sekarang perkembangan sekarang untuk teknologi kosmetik itu sudah jarang atau dilarang untuk melakukan animal testing. Jadi kalau kalian tahu beberapa produk kosmetik seperti The Body Shop itu terkenal banget dan laku banget di pasaran karena dia mengusung salah satunya adalah dia tidak melakukan animal testing, dan itu menjadi isu yang sangat penting gitu dalam proses produksi kosmetik. Jadi kalau kalian memproduksi kosmetik, kemudian kalian melakukan uji coba kosmetik itu dicoba langsung ke ke responden manusia gitu. Setelah kalian pastikan setelah diuji lab memang aman, nggak boleh lagi seperti dulu dicobakan ke hewan gitu. Itu udah banyak dilarang, apalagi di luar negeri ya. Kalau di Indonesia mungkin orang-orangnya belum terlalu peduli dan belum terlalu care masalah itu. Selanjutnya anti-aging. Kalau tadi
tabir surya itu hanya mengatasi kulit supaya kulit kita tidak terbakar. Nah, bagaimana dengan anti aging untuk supaya kita tidak mengalami penuaan dini atau memperlambat proses penuaan? Banyak produk-produk anti aging yang ada di pasaran, dan anti aging ini sebenarnya nggak cuma untuk perempuan ya, laki-laki pun juga boleh menggunakan anti aging. Jadi ini anti aging ini bukan make up seperti lipstick mungkin yang tidak boleh digunakan oleh laki-laki, atau mungkin blush on, eyeshadow dan lain-lain, tapi anti aging ini boleh digunakan oleh laki-laki untuk menjaga kesehatan kulit kalian. Apalagi kalau kalian engineer gitu ya, kerjanya sering terpapar dengan panas, terus di lapangan, nggak ada salahnya bisa menggunakan anti aging ini untuk merawat kulit kita. Nah, ini gambar-gambar jenis-jenis anti aging. Tentu aja anti aging di pasaran itu nggak cuma ini cuma karena kebetulan aja saya nemu fotonya yang ini. Jadi fasenya tuh beda-beda gitu. Ada yang berbentuk krim seperti ini. Kemudian ada juga yang dalam bentuk body wash malahan seperti sabun gitu. Terus ada juga banyak yang krim, dan yang kayaknya sekarang lumayan terkenal itu adalah dalam bentuk serum. Serum ini banyak sekali, ada serum vitamin C, itu juga termasuk untuk mencegah penuaan kulit, untuk anti aging juga. Terus banyak banget serum-serum yang macam-macam sih sekarang ya, ada yang dari aloe vera, ada yang bahkan dari apa sih namanya tuh, dari lendir siput gitu, macam-macam lah jenis-jenis serum. Itu terserah kalian mau pakai yang seperti apa, dan kalian juga bisa memproduksi sendiri serum-serum ini. Sekarang ini saya ambil dari Chemical Engineering Magazine, tentang dia menulis membuat sebuah poster, apakah anti aging cream itu benar-benar bekerja. Jangan-jangan kita cuman apa ya, terpengaruh terus kita membeli anti aging tersebut, ternyata setelah kita pakai sebenarnya nggak memberikan efek apa-apa terhadap kulit kita gitu. Cuma karena kita tergoda aja dengan iklan-iklan yang dipasang. Anti aging cream ini menjanjikan kita untuk membuat kulit kita terlihat lebih muda dan bisa menurunkan potensi untuk munculnya keriput atau wrinkles. Nah, sekarang inilah beberapa bahan baku yang ada di dalam anti aging. Jadi kalau kalian ingin memproduksi anti aging, beberapa bahan inilah yang familiar digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang pertama di sini dia membahas apa sih yang mengakibatkan kerutan atau wrinkles. Kulit itu kan terbagi jadi epidermis yang di lapisan luar, kemudian dermis yang di lapisan setelah epidermis. The dermis layer, layer dermis itu mengandung kolagen. Kolagen ini adalah protein yang diproduksi oleh sel yang memberikan dampak kekuatan dan elastisitas kulit. Produksi dari kolagen ini akan melambat dengan bertambahnya usia kita. Nah, itu adalah sebab dari penuaan secara intrinsik tadi. Karena proses produksi kolagen kita melambat dengan bertambahnya usia, maka otomatis elastisitas kulit kita juga akan berkurang. Selain hal ini mengakibatkan munculnya keriput. Ultraviolet radiasi dari matahari juga dapat berpenetrasi ke dalam kulit dan mempercepat terbentuknya kerutan dengan terjadinya penurunan kolagen. Jadi tadi ada kan yang mekanisme penuaan dini itu karena ada matahari, kemudian terjadi kolagenase dan menurunkan produksi kolagen di kulit. Nah, ini bahan-bahan yang sering ada di dalam anti-aging cream. Yang pertama adalah retinoid acid. Retinoid acid ini berfungsi sebagai reseptor, kemudian dia berfungsi untuk meningkatkan produksi dari kolagen, supaya kolagen yang tadi terbentuk sedikit bisa menjadi lebih banyak. Dia mengakibatkan area dermis itu menjadi lebih tebal. Jadi pembentukan keriput itu terjadi di area dermis, bukan di area epidermis. Itu berdasarkan studi literaturnya, tetapi secara pembuktiannya, evidence-nya, ternyata retinoid yang ada di dalam anti aging itu tidak bisa memberikan perubahan secara dramatis.
atau secara otomatis begitu saya beli anti aging dengan bahan retinoid di dalamnya, kemudian saya pakai, terus tiba-tiba kulit saya langsung berubah gitu. Nggak bisa seperti itu. Ternyata dia harus digunakan dalam waktu yang berbulan-bulan sampai terlihat efek perubahannya. Dan retinoid ini juga bisa mengiritasi kulit. Kalau misalnya kulit kita sensitif atau kita menggunakannya terlalu banyak berlebihan melewati dosis yang disarankan. Bahan kimia berikutnya yang ditambahkan dalam pembuatan anti-aging adalah alpha hidroksi asid atau AHA dan polyhidroksi acid atau PHA. Nah, AHA dan PHA ini berfungsi untuk mengeksfoliasi kulit mati. Jadi yang ada di epidermis. Jadi kan kulit kita itu kan sebenarnya setiap hari kulit matinya itu kan terlepas dari kulit kita. Tapi kan dia butuh waktu yang lama kalau dilakukan secara alami. Makanya kadang kita melakukan proses eksfoliasi entah menggunakan bahan kimia atau ada yang menggunakan facial ke tempat-tempat estetik center, itu berfungsi untuk menghilangkan kulit-kulit mati. Nah, AHA dan PHA ini dia berfungsi untuk itu tadi melepaskan kulit mati dari epidermis dan juga meningkatkan produksi kolagen. Walaupun hal ini belum terbukti. Kemudian evidence-nya banyak sekali studi klinis yang menunjukkan bahwa memang si AHA dan PHA ini bisa menurunkan jumlah keriput yang ada di permukaan kulit. Tetapi dia sekali lagi juga bisa mengakibatkan iritasi kulit dan sensitif terhadap sinar UV. Selanjutnya ada vitamin C dan E. Nah, ini yang sangat mungkin kalian sudah tahu ya, banyak sekali serum vitamin C yang beredar di pasaran. Jadi vitamin C dan E ini bersifat antioksidan. Antioksidan ini merupakan salah satu bahan kimia, bukan bahan kimia sih. Antioksidan itu kan berasal dari bahan alam. Nah, antioksidan ini adalah bahan alam yang sekarang itu banyak dicari gitu karena dia berguna untuk kesehatan kulit dan juga kesehatan tubuh kita. Vitamin C dan E ini berfungsi untuk memprotek kulit dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Radikal bebas yang diproduksi oleh UV exposure. UV exposure ini kan paparan UV ke kulit kita yang merusak sel-sel kulit dan juga kolagen. Evidence-nya vitamin C memang terbukti bisa menurunkan wrinkles pada kulit manusia, tetapi untuk vitamin E ini belum banyak clinical evidence yang membuktikannya. Kalau vitamin C itu terbukti. Selanjutnya ada bahan berikutnya yaitu peptida. Peptida ini dibuat dari amino asid. Dia digunakan untuk menstimulasi sintesis kolagen pada kulit bagian dermis. Dia meningkatkan kemampuan si peptida ini diikat dengan fatty acid supaya peptida ini bisa mudah masuk ke dalam kulit dan menstimulasi proses sintesis dari kolagen itu sendiri. Both laboratory and human study have demonstrated the anti-wrinkle efficiency of some peptide used in anti-aging cream. Jadi berdasarkan penelitian laboratorium dan studi-studi lainnya menyatakan bahwa ya benar peptida ini bisa dan memang terbukti ketika ditambahkan ke dalam anti-aging cream. Di sini dikatakan bahwa 80% dari facial aging itu diakibatkan oleh exposure dari sinar UV. Karena itu gunakanlah sunscreen untuk mencegah terjadinya sunburn dan juga gunakanlah anti-aging untuk mengatasi exposure UV yang bisa mengakibatkan proses penuaan tersebut. Nah, ini websitenya kalau kalian mau baca ada di Chemical and Engineering News. Kemudian tadi kita ada membahas tentang antioksidan. Jadi antioksidan itu bisa menghambat penuaan pada kulit. Antioksidan ini adalah istilah yang sekarang populer dalam proses pembuatan obat dan kosmetik. Dalam sistem biologis, proses normal, oksidasi akan menghasilkan radikal bebas. Jadi kulit kita itu bisa kalau sering terpapar sinar UV dan juga lingkungan-lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh buruk lainnya, itu akan menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini yang bisa merusak kulit kita dan tidak cuma kulit, juga kesehatan dalam tubuh kita.
Nah, antioksidan ini akan mengais radikal bebas sebelum sempat membahayakan tubuh. Jadi ini mekanisme cara kerja antioksidan. Ini kan membran sel yang sehat nih, sel tubuh manusia. Terus dimasuki oleh radikal bebas yang bisa merusak sel. Misalnya, ini kan inti selnya. Nah, radikal bebasnya ini masuk ke dalam membran sel, kemudian mau menuju ke inti sel. Dengan kita mengkonsumsi antioksidan atau kita menggunakan produk dengan kandungan antioksidan, maka antioksidan itu akan mengikat si radikal bebas dan membawanya keluar dari dari membran sel tubuh kita. Ini banyak sih, ada skemanya juga. Kalau di YouTube kalian cari misalnya cara kerja antioksidan untuk menangkap radikal bebas tuh banyak banget video skematisnya. Nah, antioksidan ini sebenarnya lebih bagus dan lebih natural dibandingkan bahan-bahan kimia yang ditambahkan ke dalam pembuatan anti-aging. Jadi kalau misalnya kalian sebagai engineer proses pengen buat pabrik anti-aging cream dengan bahan baku antioksidan, itu boleh-boleh aja. Terus antioksidannya tapi diambil dari mana? Sumber-sumber antioksidan itu bisa didapat dari beberapa jenis tanaman. Contohnya ini, beberapa ekstrak tumbuhan memiliki kemampuan untuk mengais radikal bebas, melindungi matriks kulit melalui penghambatan degradasi enzimatik, atau meningkatkan sintesis kolagen di kulit. Ada beberapa tumbuhan yang dapat mempengaruhi kekenyalan dan kekencangan kulit. Nah, salah satu jenis antioksidan itu adalah senyawa flavonoid, seperti rutin dan senyawa fenolik. Ini memiliki aktivitas antitumor, antivirus, dan antibakteri, serta aktivitas antiradikal dan juga antioksidan. Contoh tanaman yang mengandung flavonoid, salah satunya adalah daun kelor. Jadi, kalau kalian mengkonsumsi daun kelornya itu boleh di sayur atau kalian rebus terus diminum ekstraknya, itu bagus untuk kulit kalian dan juga kesehatan kalian, karena si daun kelor itu mengandung banyak flavonoid, dan flavonoid ini bagus untuk bisa jadi antivirus, antibakteri, dan dia adalah antioksidan yang bisa memperbaiki sel-sel yang ada di kulit kita. Selain daun kelor, banyak sih beberapa bahan lainnya. Seperti kemarin ada penelitian kita di lab itu daun belimbing. Daun belimbing itu juga mengandung flavonoid, juga bisa digunakan sebagai sumber antioksidan. Bahkan sumber antioksidan ini juga dia bisa bukan mengobati sih, tapi kayak memperkecil dampak negatif dari orang penderita diabetes, karena dia bisa saya lupa sih, pokoknya dia bisa memperkecil kemungkinan negatif yang terjadi pada penderita diabetes. Jadi bagus kalau daunnya itu direbus terus diminum air seduhannya. Ada beberapa penelitian yang melakukan itu. Selain itu, teh seperti teh hijau juga bagus untuk kulit karena mengandung antioksidan. Kemudian ekstrak buah dari tanaman kopi juga menunjukkan aktivitas antioksidan karena adanya polifenol yang bersifat antioksidan kuat. Kemudian ekstrak ini menunjukkan perbaikan garis halus, kerutan, pigmentasi, dan penampilan. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat di pasaran, ada orang jual masker dengan ekstrak kopi, kemudian ada ekstrak jeruk. Kalau jeruk karena dia mengandung vitamin C. Di sini juga ada flavonoid yang berasal dari buah-buahan, sayur-sayuran, kurkumin. Kalau kalian tahu kunyit ya, kunyit itu kan mengandung kurkumin. Nah, kurkumin itu juga bagus, mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Selain itu, di sini ada buah-buahan seperti anggur merah, mulberry, juga bisa memiliki kemampuan untuk melindungi kulit dari efek berbahaya akibat UV. Nah, kalau kalian tahu seperti ini, kalian bisa melakukan penelitian dulu dari bahan-bahan alam itu, dia mengandung antioksidan apa. Setelah itu baru antioksidannya itu diekstraksi, diambil. Setelah diekstraksi, baru diolah menjadi krim anti-aging ini, dicampur dengan bahan-bahan lain seperti pengemulsi dan lain-lainnya. Nah, ini tabel 2, ini adalah tanaman dengan anti-photoaging action.
Jadi untuk UV protection, contohnya ada green tea, ada pomegranate, ada coffee, ada cabbage palm fern dan lain-lain. Kemudian untuk photo aging, kalau ini kan UV protection yang untuk UVB. Kalau misalnya kita sunburn. Kemudian photo aging ini yang penuaan akibat cahaya matahari, ada soybean, ada coffee dan lain-lainnya. Ini masih cuman contoh aja dari dari sebuah jurnal. Ini adalah 7 natural anti-aging ingredients to start practicing. Ada macam-macam di sini contohnya. Nah, ini ada link video. Nanti kalian bisa lihat sendiri, ini adalah video proses pembuatan anti-aging. Kurang lebih sama sih, prosesnya itu pastinya mixing. Kemudian ada juga satu video lagi tuh tentang DIY pembuatan serum. Jadi kalian bisa buat sendiri di rumah serumnya yang ingin kalian buat dari bahan-bahan alami. Tapi pastinya dicoba dulu ya di kulit tangan kalian, takutnya kulit kalian sensitif terus kalian pakai di muka, nanti malah mukanya jadi rusak. Nah, ini nail cosmetic. Ini sebenarnya materi pertemuan 5, saya bagi jadi 2, pertemuan hari ini sama pertemuan minggu depan, karena ini nggak terlalu banyak, dan pertemuan minggu depan itu tentang deodoran juga nggak terlalu banyak, jadi saya split setengah hari ini, setengahnya minggu depan, tentang nail cosmetic. Kalau nail cosmetic ini sasaran marketnya adalah para perempuan sih. Kalau laki-laki mereka pasti tidak menggunakan nail cosmetic ini. Tapi nggak tahu kalau misalnya ada yang pakai di antara kalian. Nail cosmetic ini adalah cat kuku atau kutex, biasa kita sebut ya, yaitu sediaan kental atau semi cair yang digunakan untuk mendekorasi kuku jari tangan dan kaki. Nah, cat kuku ini adalah suatu jenis dari sediaan manicure yang menghasilkan efek glossy. Kosmetik kuku ini macam-macam jenisnya kan. Kalau cewek-cewek yang tahu, yang sering menggunakan, ada yang berbentuk liquid seperti ini. Kemudian ada yang cuma memberikan warna, ada yang ada ininya, ada apa? Memberikan efek glossy, ada yang top coat, jadi coating yang warna putih transparan, terus ada yang di dalamnya ada sparkle yang seperti ini, terus ada juga yang ditempel gitu ya, sudah dalam bentuk kuku-kuku berwarna, terus tinggal ditempel di jari-jari kita. Kemudian salah satu kosmetiknya juga adalah nail polish remover. Jadi berfungsi untuk menghapus kutex yang sudah diaplikasikan di kuku kita. Nah, di sini contoh nail polish-nya itu terdiri dari bahan kimia yaitu aseton. Ini contohnya aja, tapi sekarang nail polish itu sudah ada yang water based. Jadi dia pelarutnya itu adalah air. Jadi ketika kita membersihkan nail polish-nya itu nggak perlu lagi pakai nail polish remover. Jadi cukup dikelupas tuh, udah terkelupas sendiri. Tuh. Terus kita lanjut. Sifat ideal produk cat kuku ini saya ambil dari buku Textbook of Cosmetology yang sudah pernah di-share. Sifatnya harus aman untuk kulit dan kuku, tidak menyebabkan efek berbahaya, karena bisa kalau misalnya bahannya berbahaya nanti bisa terjadi iritasi di jari, apalagi kita pakai jari kita kan untuk makan dan lain-lain. Terus harus mudah dipasang dan dilepas. Jadi kalau kalian aplikasikan terus dia nggak bisa dihapus kan repot juga nantinya kan. Terus sifat propertiesnya tidak berubah selama proses penyimpanan yang lama, jadi awet, tahan lama. Karena kalau misalnya cepat rusak kan, kutex itu kan kalau misalnya udah terlalu lama disimpan, nanti lama-lama dia kering ya, atau nggak bisa lagi dipakai. Nah, kalau bisa propertiesnya ini bisa tahan lama supaya bisa daya simpannya itu juga lama. Terus harus membentuk film. Film itu kan lapisan tipis ya, lapisan tipis yang seragam pada kuku. Jadi ketika diaplikasikan itu jangan sampai dia hanya bisa nggak mudah diratakan gitu, nanti jadinya hasilnya nggak bagus. Kemudian distribusi warnanya harus seragam, sehingga dalam proses pembuatannya dia menggunakan pigmen ini pemberi warna yang halus yang dihancurkan secara merata dan dibasahi secara merata juga. Harus memberikan kilau yang bagus, terus memiliki properties perekat yang bisa melekat secara seragam, jangan sampai di kuku itu
kayak apa ya, kayak terkelupas-kelupas gitu ya hasilnya setelah digunakan. Terus waktu pengeringan filmnya tidak boleh terlalu cepat tapi juga tidak boleh terlalu lambat. Kenapa nggak boleh terlalu cepat? Karena kalau misalnya baru kita aplikasikan terus dia kering, itu kan belum bisa diratain gitu di kukunya. Kalau memang yang pernah pakai Kutex kan pasti tahu ya. Terus nggak boleh terlalu lambat juga. Kalau terlalu lambat susah, nanti kita nggak bisa bergerak, jari-jarinya nungguin dia kering. Terus propertiesnya ini harus bertahan selama seminggu setelah aplikasi paling tidak. Jadi rata-rata Kutex itu kurang lebih seminggu baru dia bisa mulai mengelupas secara alami. Jangan sampai sehari dipakai, begitu dipakai buat cuci-cuci terus hilang, misalnya seperti itu. Ini bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan nail polish. Ada forming agent, ada resinous substance, dissolving solvent, terus ada plasticizing agent, coloring, pewarna, terus ada miscellaneous substance yang ditambahkan seperti parfum. Nah, ini keterangan dari masing-masing ingredients ini ada di buku, ada di textbook of cosmetology. Nanti minggu depan juga saya masukin PPT, dibahas satu-satu, misalnya film forming agent ini tujuannya untuk apa, terus resinous substances ini untuk apa, nanti minggu depan kita bahas. Nah, terus sebelum mengakhiri pertemuan hari ini adalah bahan berbahaya yang ada di dalam produk nail polish. Jadi kalau kalian sekarang punya nail polish, terus kalian cek nail polish kalian itu apakah mengandung bahan-bahan berikut ini. Yang pertama adalah toluen. Nah, bahan kimia ini merupakan salah satu jenis yang digunakan sebagai bahan pelarut cat kuku yang berfungsi untuk mempertajam warna. Toluen ini dapat merusak sistem saraf jika digunakan dalam jangka yang panjang. Dalam jangka yang pendek dapat membuat kita merasakan gejala seperti iritasi mata, pusing, dan juga mudah lupa. Dan ini toluen ini kalau kita cek sih di nail polish yang sekarang mungkin udah banyak yang tidak menggunakan toluen. Selain toluen ada formaldehid. Bahan kimia ini bahan ini digunakan sebagai pelarut untuk cat kuku atau Kutex. Jika digunakan dalam waktu yang lama, formaldehid ini akan menyebabkan timbulnya berbagai jenis kanker, sakit kepala, iritasi, kerusakan kulit, bahkan menyebabkan kematian. Formaldehid atau formalin ini bekerja sebagai bahan pengeras serta pengawet pada Kutex. Bila Kutex yang mengandung formaldehid ini tersentuh tangan, maka akan timbul reaksi alergi yang berupa ruam dan berujung pada kondisi kulit yang dermatitis bagi orang-orang yang sensitif kulitnya. Tapi sekarang banyak jenis cat kuku yang sudah tidak mengandung formaldehid lagi. Bahkan kan sekarang nail polish itu ada yang water based, jadi pelarutnya itu adalah air dan dia bisa dikelupas tanpa menggunakan remover, jadi lebih aman daripada yang cat kuku dengan pelarut toluen dan formaldehid ini. Next adalah dibutil ptalat. Dibutil ptalat ini pada Kutex untuk memberikan efek kilau serta mencegah Kuteknya retak, serta sebagai plasticizer yang mencegah kuku menjadi rapuh. Nah, DBP ini, dibutil ptalat ini bisa mengakibatkan kelainan fungsi hormon, meracuni reproduksi, dan juga bisa mengakibatkan kerusakan pada janin terhadap ibu-ibu hamil. Makanya kalau ibu-ibu hamil itu dilarang menggunakan kosmetik, apalagi kosmetik yang nggak jelas kandungannya, termasuk nail polish itu, karena khawatirnya bisa mengakibatkan kecacatan pada janinnya. Selanjutnya nail remover yang tadi dicontohkan di atas. Nail remover atau penghapus cat kuku itu biasa kan mengandung aseton. Nah, aseton ini dapat membuat kuku menjadi sangat kering dan bisa mempengaruhi kutikula kuku kita. Aseton ini kalau misalnya terlalu banyak terhirup itu bisa mengakibatkan masalah pada jantung, paru-paru, dan hati. Mungkin kalian karena baunya aseton itu mungkin bagi sebagian orang kan enak ya. Terus jadinya dihirup-hirup. Padahal itu berbahaya buat kesehatan kita. Tapi sekarang nail polish remover ini saya ada punya ya, itu dia udah ada tulisannya bahwa aseton free. Jadi dia tidak mengandung aseton. Kandungan yang ada di dalamnya itu terdiri dari etanol, aqua, kemudian butil asetat, etil asetat, fragrance untuk pengharumnya, untuk wanginya,
serta gliserin dan methyl glucose ester. Jadi nail polish remover yang ada sekarang udah ada produk yang aseton free, jadi udah tidak mengandung aseton lagi. Nah, kayaknya sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kalian ada pertanyaan atau tidak ada? Kalau ada, saya persilahkan. Saya udah posting di Mols ya, untuk absen hari ini. Udah ada yang absen, udah ada dicek apakah postingannya muncul. Sudah Bu, sudah ada absen Bu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya tutup pertemuannya. Bu, mau tanya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Husnul, Bu. Oke, silakan Husnul. Tadi kan, Bu, untuk yang sunburn tadi kan, Bu, itu ada yang buat UVA dan UVB, serta ada juga yang buat UVB aja. Nah, tadi kan untuk penyerap UV-nya itu ada seng oksida, kayak gitu ya, Bu. Nah, itu bedanya, Bu, untuk yang buat UVB aja sama untuk keduanya itu apakah cuma bahan untuk penyerap UV-nya itu apa, Bu? Bedanya di mana? Biasanya di kadar SPF-nya. Jadi kalau misalnya untuk yang kedua-duanya untuk mengatasi UVA dan UVB, maka kadar SPF-nya tuh lebih tinggi. Jadi persentase yang ditambahkan untuk filter UV-nya itu lebih besar untuk yang untuk yang broad spectrum sunscreen ini. Jadi SPF-nya tuh lebih tinggi. Kan biasa kalau kita beli sunscreen ada yang SPF-nya cuma 20 gitu kan, ada yang SPF-nya sampai SPF 50, contohnya di sini. Kalau SPF 50, bukan SPF 50, maksudnya kalau SPF-nya tinggi, very high, itu bisa mencegah UVA dan UVB juga. Iya, makasih, Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Bu. Ya. Ya Bu, saya mau nanya, produk tadi yang di PPT Bu kayak anti aging sama sunblock itu kan Bu banyak produk-produk yang berbeda merek di pasaran Bu. Padahal kalau dari segi pembuatannya mungkin hampir ekstraksi sama mixing itu Bu, tapi harganya kan beda-beda. Itu biasanya bedanya ada di mana ya Bu? Apa komposisi dan kosnya atau bagaimana Bu? Yang membedakan harga pastinya pertama komposisi mungkin ya, kandungannya. Tapi sih sebenarnya kalau produk kosmetik di pasaran terkadang harga itu ditentukan oleh brandnya. Jadi kita tuh ya kalau pakai kosmetik ada yang drugstore, ada yang based on doctor prescription. Jadi dari diresepkan oleh dokter. Nah, itu harganya bisa berbeda-beda. Terus kalau yang drugstore tuh kayak kosmetik murah lah yang kita bisa temukan di Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Kenapa dia murah? Karena memang efeknya ke kulit kita itu sering kali hampir tidak ada efeknya. Hal ini dikarenakan komposisi bahan-bahan yang dia gunakan itu kurang pas dan kurang baik gitu, sehingga kayaknya nggak memberikan dampak apa-apa ke kita. Tapi ada beberapa serum-serum yang harganya mahal gitu. For example, contohnya kayak serum SK2 mungkin ya. Kalau cowok mungkin nggak tahu, kalau cowok mungkin tahu. Itu dia bagus, dampaknya bagus dan harganya bisa sampai jutaan karena memang bahan bakunya itu berasal dari Pitera. Nah, Pitera itu diekstrak dari beras apa gitu yang berkualitas. Jadi memang bahan baku yang dia ekstrak itu udah mahal, makanya dijualnya juga mahal karena bahan baku yang digunakan itu mahal. Sementara yang drugstore itu biasa paling menggunakan kebanyakan bahan kimia di dalamnya, walaupun dia bilang ekstrak jeruk gitu, itu paling ekstrak jeruknya cuma sedikit sekali, makanya dia bisa jual dengan harga yang lebih murah. Kalau misalnya yang lebih mahal itu memang kandungan-kandungan yang dipakai itu alami, kemudian juga dari bahan-bahan yang bagus diolahnya sehingga memberikan dampak ke kulit kita. Dan kemudian yang kedua, dia juga terjamin karena diberikan ibaratnya itu ada yang menjamin dari dokter gitu, sehingga tidak berbahaya digunakan. Sama aja kayak krim yang abal-abal itu kan suka murah ya, yang dijual di Facebook, kemudian dijual di Instagram, katanya seminggu bisa jadi putih gitu kan. Emang jadi putih sih, terus murah juga karena dicampur dengan bahan-bahan kimia seperti merkuri dan lain-lain. Sementara kalau kita beli yang di resep dokter itu putihnya nggak langsung, bisa sampai
berapa bulan baru bisa putih gitu, tapi lebih mahal karena bahannya memang diekstrak misalnya dari rice bran oil atau diekstrak dari kulit jeruk. Dia benar-benar mengekstrak itu sehingga biaya produksinya juga lebih mahal. Saya rasa sih itu, David. Ada pertanyaan lagi? Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Untuk yang sunscreen tadi, kalau misalkan dipakai secara double gitu, Bu, apakah itu menyebabkan bahaya untuk kulit? Maksudnya double? Soalnya kan saya di muka pakai DD cream, sedangkan di DD cream itu ada kandungan sunscreen-nya juga. Tapi sebelum pakai DD cream juga, saya udah pakai sunscreen juga, Bu. Jadi kayak kepake double gitu, nah, Bu, kandungannya. Nah, itu untuk kulit bahaya atau tidak? Oke, kamu tapi pakai itunya, DD creamnya ada resep dari dokter? Enggak sih, Bu. Ini produk lokal aja sih, Bu. Enggak dari dokter. Ya, drugstore gitu ya. Ya. Sebaiknya sih jangan double-double. Takutnya kayak overdosis gitu kulitnya. Ya, salah satu aja. Atau mungkin kamu pakainya jangan terlalu langsung gitu. Pakai DD cream terus kamu pakai lagi sunblocknya itu gitu. Kalau bisa pakai DD cream dulu, tapi tunggu waktu durasi dia terserap ke kulit, baru dipakai lagi si sunblocknya itu. Tuh. Kasih, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Yang cowok-cowok juga ya, sebaiknya kalian pakai sunblock kalau misalnya panas-panasan, soalnya bahaya kulitnya. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada, kita tutup kelasnya. Kayaknya sudah ya. Suci kan PJ kelasnya? Iya, Bu. Suci, Bu. Ini nah, tolong screenshot partisipannya ini, yang daftar nama partisipan, tolong di screenshot. Soalnya kan kadang tiba-tiba ada problem, kayak bakon kemarin ada yang lupa absen. Supaya saya bisa ngecek, di ini, tolong di screenshot ya, Suci ya. Ya, nanti di screenshot dulu sebelum kita live dari kelas ini. Kalau udah selesai di screenshot, kasih tahu ya Suci, nanti biar saya end kelasnya, kayaknya udah nggak ada yang nanya. Di sini ada yang ngambil bakon nggak? Dan konstruksi. Ada, Bu. Ada dihubungi Bu Tantra tentang pertemuan hari ini. Mungkin PJ-nya kurang tahu juga, Bu. Oh. Soalnya tadi ibunya minta saya masuk, tapi saya nggak bisa. Tuh. Mungkin nanti PJ kelasnya bisa dihubungi ibunya ya. Iya, Bu. Sudah Kak Suci? sudah, Bu. Sudah saya screenshot, Bu. Oke, saya tutup kelasnya ya. Nanti saya share materinya di MOS. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Sama. Thank you. Thank you. Welcome. Terima kasih, Bu. Iya.